Shalom, Jemaat Tuhan. Apa kabarnya Jemaat Tuhan di rumah ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan yang saya renungkan selama sebenarnya sudah dijadwalkan dari sebulan yang lalu ya kalau nggak salah. Tapi dalam sebulan ini mengalami banyak perenungan kembali gitu. Apa yang harus saya bagikan gitu terkait dengan tema kita yaitu transformasi. Oke, mungkin perenungan saya yang ingin saya bagikan adalah mengenai, boleh tampilkan judulnya? Ini dia, dari Yohanes 2:13 ayat sampai 25, mengenai bait Allah yang sejati dimurnikan oleh Kristus. Mungkin kita boleh buka terlebih dahulu Yohanes 2:13 sampai 25. Kita baca sama-sama ya, walaupun sedikit panjang. Mari kita yang pria seperti biasa ayat ganjil dan wanita ayat genap. 2, 3. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Yang perempuan boleh? Oke, 1, 2, 3. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Lalu, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Mungkin dari antara orang mukti, barulah Yesus hal itu telah dikatakannya, akan yang telah diucapkan Yesus Kristus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tandanya yang diadakannya. Kita sama-sama, kita terakhir. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksiannya kepada manusia, sebab ia tahu apa yang dalam hati manusia. Oke, baik. Dari perenungan firman ini, boleh lanjut yang slide-nya? Oke. Sebelum kita tahu bahwa Yesus saat ia datang ke bait Allah di hari perayaan Paskah, yang kita lihat di nats firman ini adalah yang Yesus lakukan adalah dia membentuk sebuah cambuk dan dia membongkarkan semua hal yang di situ, baik pedagang-pedagang, penukar-penukar uang. Lanjut. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan hal tersebut? Oke, boleh lanjut lagi, Tantulin. Nah, yang menarik dari firman ini kalau kita baca kembali dari awal, dan juga saya melihat beberapa pendapat-pendapat dari tafsiran bahwa ketika hari raya Paskah, ini merupakan hari raya keagamaan agama Yahudi ya, dan di situ semua orang, bukan hanya dari bangsa Israel saja, baik orang yang Yahudi yang mungkin di luar Israel itu datang ke bait Allah untuk beribadah. Dan orang-orang yang beribadah di ibadah Paskah tersebut membutuhkan penukar-penukar uang dan juga korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan di imam-imam Israel itu mengizinkan praktik jualan perdagangan itu di bait Allah. Jadi perlu kita ketahui gitu bahwa hal ini nih
merupakan hal yang sudah lazim mungkin ya, setiap ada acara keagamaan di Israel, hal ini terus terjadi. Oke, berlanjut. Namun yang kita perlu ketahui di Amos ini, saya kaitkan dengan Amos 5 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Berlanjut. Dan kalau kita, dari firman ini, mungkin saat Tuhan datang ke bait Allah dan dia melihat aktivitas tersebut, langsung saya teringat ayat ini, bahwa Tuhan itu nggak seneng sama hal-hal yang kelihatannya kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi yang ada dalam hati kita bukan kebenaran Tuhan itu sendiri, ya. Dan kalau dikatakan di 1 Korintus 11 ayat 27, itu dikatakan ini, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Berarti di sini yang saya tangkap ya, bahwa uh, bangsa Israel ini di hati Tuhan itu menggunakan cara yang salah untuk mempersembahkan korban itu, dan itu membuat hati Tuhan marah. Jelas dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 ini, bahwa siapa yang memiliki dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat uh, harus kita berhati-hati gitu. Kadang kita berpikir bahwa kita sudah melakukan ibadah dengan cara yang benar menurut pandangan kita sendiri. Tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 11 ayat 7 tadi, barang siapa yang uh, tidak tidak layak ya dengan melakukan untuk mempersembahkan cawan dan roti itu dari Tuhan, ia berdosa gitu. Jadi kita perlu renungkan bahwa apakah selama ini kita sudah menjadi bait Allah yang mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan apa yang sudah kita lakukan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk apapun, pelayanan, apakah itu sudah dengan cara yang benar, sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, kaitannya dengan bait Allah ya. Bagaimana menjadi bait Allah yang dimurnikan? Boleh lanjut? Ada beberapa hal yang saya renungkan. Yang pertama, yaitu mengerti bahwa bait Allah bukan lagi bangunan, tetapi diri kita sendiri. Lanjut. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah itu sendiri dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Bait Allah bukan lagi gedung secara fisik ya. Kita mungkin sudah mengerti konsep ini, bahwa bait Allah bukanlah gedung, tapi bait Allah itu adalah tubuh kita sendiri dan Roh Allah itu bersemayam di antara kita. Ya. Jadi bait Allah yaitu diri kita sendiri itu harus terus kita jaga kemurniannya. Apakah Roh Allah masih bersemayam di dalam hidup kita? Apakah Roh Allah masih terus membuat kita, memurnikan kita, baik dari motivasi kita saat melayani, baik dari motivasi kita saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Apakah Roh Allah yang masih memimpin kita ya dalam setiap yang kita lakukan? Dari peristiwa Paskah yang di Yohanes 2 13 sampai 25 ini, seharusnya bait Allah yang Tuhan inginkan itu adalah bait Allah yang menjadi tempat perjumpaan manusia dengan Allah. Bait Allah yang menjadi tempat penyembahan yang kudus. Bait Allah yang menjadi tempat doa dan kekudusan. Jadi bukan apa yang kita persembahkan saja yang Tuhan mau, tapi apakah bait Allah itu sendiri itu benar-benar kita jaga kemurniannya ya, jemaat Tuhan. Oke, mungkin lanjut di poin yang kedua yang saya ingin berikan, yaitu yang perlu kita ketahui dalam kita menjalani hidup kita menjadi menjadi bait Allah, akan ada bahaya, akan ada tantangan, akan ada hal-hal yang mungkin bisa membuat kita berubah setia ya. Banyak hal yang bisa membuat kita berubah setia. Mungkin lanjut. Nih,
Di Yohanes 2 ayat 24-25 tadi dikatakan, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Mungkin saat Tuhan datang ke bait Allah tadi, yang saya bayangkan bahwa Tuhan tuh sudah tahu gitu bahwa orang-orang di dalam bait Allah tersebut mempunyai hati yang salah gitu. Karena di sini Tuhan jelas sekali mengatakan ia mengenal mereka semua dan ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi mungkin uh, banyak orang Yahudi ya dalam ibadah tersebut memiliki cara yang salah dan Tuhan sudah tahu. Oh, orang ini, semua orang di sini nih tujuan mereka beribadah adalah bukan untuk Tuhan gitu, tapi hanya perayaan keagamaan. Nah, di sini yang harus kita renungkan bahwa apakah Tuhan mengenal hati kita tuh benar-benar murni ya? Apakah saat Tuhan menyelidiki hati kita ke dalam hati kita yang paling dalam yang mungkin bisa disembunyikan dari manusia, dari siapapun ya. Kita mungkin bisa memakai wujud yang baik di luar secara tampilan fisik dan tampilan kita berbicara, berkomunikasi dengan orang, tapi apakah yang di dalam hati ini yang Tuhan lihat itu adalah hal yang benar kita sebagai bait Allah itu menjadi seorang yang benar-benar Tuhan mau gitu. Lanjut. Bait Allah yang berubah setia dan rusak adalah gambaran hidup manusia tanpa Kristus di dalamnya. Apakah Kristus masih terus ada dalam hidup kita sebagai bait Allah? Karena kalau tanpa Kristus, bait Allah itu adalah bait Allah yang rusak, bait Allah yang berubah setia. Karena boleh lanjut? Karena ya nanti ada ayat lanjutannya bahwa setiap kali kita berjalan tanpa Kristus, Rasul Paulus pun mengatakan ya, apa yang setiap kali yang dia pikirkan itu dia melakukan yang baik, tapi yang jahat yang selalu muncul gitu. Seorang Rasul Paulus saja mengatakan hal tersebut gitu. Bagaimana dengan kita gitu? Kalau kita hidup tanpa Kristus sebagai bait Allah, apakah kita bisa mengatakan, oh kalau saya menjadi bait Allah itu akan selalu baik gitu, yang saya lakukan, langkah saya akan selalu benar? Enggak. Rasul Paulus pun sekali lagi saya menekankan bahwa seorang Rasul Paulus yang begitu saleh, yang begitu luar biasa pelayanannya, ketika dia berpikir yang baik, hal yang jahat itu bisa muncul ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dirinya itu baik benar, menurut saya itu kesombongan ya, bukan kemurnian dalam hati gitu. Bahkan seorang Rasul Paulus saja bisa ngomong hal yang jahat selalu muncul dalam setiap yang dia lakukan gitu. Oke. Nah, yang ketiga yang saya renungkan adalah tindakan Yesus pemurnian sebagai awal transformasi. Tadi kan pernyataan terakhir dikatakan bahwa bait Allah yang rusak dan berubah setia adalah bait Allah tanpa Kristus. Jadi apa yang kita perlukan? Yesus itu sendiri. Ya, Yesus itu sendiri. Gak ada yang bisa membuat kita tuh menjadi bait Allah yang selalu murni tanpa Yesus dan Roh Kudus yang di dalamnya. Di dalam Yohanes 2:15 dikatakan Yesus membuat sebuah cambuk dari tali lalu mengusir semua domba dan lembu keluar dari halaman bait Allah. Ia menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan mengaburkan uang mereka. Di sini kita lihat ya bahwa Yesus tuh mengambil tindakan gitu, mengambil tindakan bahwa dia membuat sebuah cambuk dan mengamburkan semua hal tersebut. Boleh lanjut slide-nya? Nah, ada yang saya renungkan dari tindakan Yesus ini sendiri ya, hal yang menarik bahwa cambuk yang Yesus buat itu adalah lambang pemurnian, pembersihan, transformasi secara radikal. Ya, bukan transformasi saja. Ada yang saya renungkan itu transformasi secara radikal. Radikal itu kalau yang saya pelajari dari kamus itu ya, radikal itu menyeluruh. Apakah kita mau diubah oleh Tuhan, diubah oleh Yesus secara menyeluruh? Bukan hanya yang, oh aku mau diubah di sini aja. Aku mau diubah di part yang ini aja Tuhan. Apakah kita mau diubah secara radikal oleh Tuhan, menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan kita?
kata-kata ini saya baca, transformasi sejati bukan mempercantik bagian luar, tetapi mengguncang akar masalah. Apakah ada masih di dalam bait Allah kita, yaitu diri kita sendiri, meja-meja penukar ruang? Apakah masih ada dalam bait Allah kita sendiri nih, tempat-tempat perdagangan yang mungkin itu tidak menyenangkan hati Tuhan? Transformasi yang pertama tidak selalu lembut, jemaat yang dikasih Tuhan. Transformasi itu menyakitkan. Transformasi itu mungkin sulit ya, tetapi yang saya percaya bahwa transformasi itu menyelamatkan. Jadi apakah kita mau mengundang Yesus terus itu untuk selalu bersemayam, menjadikan Yesus yang terutama dalam bait Allah kita sendiri. Karena Yesus datang bukan untuk mempertahankan keadaan lama dan memperbaiki tadi nih. Transformasi bukan mempercantik bagian luar kita, tapi membersihkan apa yang di dalam kita yang salah gitu. Yesus itu datang untuk mengubah cara berpikir kita, cara pandang kita, tindakan kita, perilaku kita, semuanya. Jadi tadi saya bilang transformasi itu bukan transformasi dalam satu sisi, tapi transformasi secara radikal. Ya. Boleh lanjut? Ini ada satu firman Tuhan yang terkait ya, dalam Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi demikianlah kamu telah belajar tentang Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu harus menanggalkan manusia lamamu yang berkaitan dengan cara hidupmu yang dahulu, yang telah rusak oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di dalam firman ini, kalau kita berkaitan dengan bait Allah ya, bahwa yang kita harus lakukan bukan manusia lamanya yang kita perbaiki, tapi kita mengenakan manusia baru. Ya, kita semua ketika kita sudah ditebus, kita menerima manusia baru. Tapi yang menjadi pilihannya dalam perjalanan kita dalam mengiring ya, dalam perlombaan rohani, apakah kita mau balik lagi ke manusia yang lama ini? Ya. Apakah kita mau melepaskan yang Tuhan sudah beri, yang baru tersebut? Apakah kita terus mau melakukan firman Tuhan yang dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama? Ya. Lanjut. Dan yang terakhir dari poin yang saya renungkan, transformasi sejati yaitu ketika kita membersihkan, ketika Kristus membersihkan bait Allah di dalam diri kita. Lanjut. Ada beberapa proses transformasi yang saya renungkan ya, yang sering kali terjadi dalam perenungan saya ya, bahwa yang pertama yaitu pembersihan dari motif-motif yang salah dan pembongkaran identitas palsu. Jemaat Tuhan yang saya kasih, ini mungkin kalau saya sebagai anak muda ini yang paling dari perenungan saya yang paling sering terjadi ya sebagai anak Tuhan gitu di generasi muda. Karena kadang-kadang kalau sebagai anak muda ya, motivasi-motivasi yang salah ini sering terjadi gitu. Kalau kita mungkin dalam pelayanan di gereja, pelayanan di kota, pelayanan di masyarakat, dimanapun kita ditempatkan, seringkali kita terpikirkan gitu, oh motivasi salah mungkin untuk dapat pujian, mungkin untuk dapat penghargaan, pengakuan kalau anak muda ya, mendapatkan, oh aku sudah achieve ini, aku sudah achieve itu gitu. Apakah tadi kan kata pastor tadi bahwa kita melayani itu bukan bukan saya tadi sempat sharing dengan pastor yang kalau kita melayani itu yang penting itu kita tulus gitu. Jangan ada motivasi-motivasi yang salah gitu. Dan yang kedua, pembongkaran identitas palsu. Apa sih yang maksud saya di identitas yang palsu ini? Yaitu kalau kita lihat tadi di firman Tuhan ya, di Yohanes 2:30-25 tadi, orang Yahudi itu menyangka bahwa mereka tuh melakukan sudah benar gitu caranya, menjaga bait Allah, menjaga semua orang bisa mempersembahkan korban bakaran gitu. Cara-cara yang mereka lakukan tuh mungkin mereka nganggap oh sudah benar ini. Tapi tanpa Kristus
semua itu palsu gitu. Tadi kan pastor sudah nyinggung tadi, semua yang kita lakukan tanpa Kristus, pelayanan kita semua itu palsu gitu. Jadi eh, transformasi proses transformasi adalah dua poin pertamanya adalah pembersihan dari motif-motif yang salah dan pembongkaran identitas palsu. Kalau kita baca di Roma 7 ayat 9, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu jahat yang aku perbuat. Dan dalam Yesaya 1 ayat 16, Tuhan melalui rasulnya Tuhan berkata, basuhlah tadi dia di firman di lagu penyembahan kita yang terakhir, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Jadi jemaat Tuhan, bahwa seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwa kita tuh memang sering terpikir hal yang jahat, tapi kita harus membasuh diri kita setiap hari gitu, membersihkan diri kita dari motivasi-motivasi yang salah, identitas-identitas palsu yang kita masih pegang, cara-cara kita yang lama ya. Kita harus bersihkan setiap hari sebagai bait Allah yang murni, karena uh, sebagai bait Allah itu banyak kali serangannya, saudara jemaat Tuhan. Saya dalam perjalanan di kampus ya, dan juga di rumah sakit, banyak sekali hal-hal yang menurut saya tuh, kok lingkungan saya seperti ini gitu. Dan kalau kita nggak ngikutin lingkungan tuh, kenapa kayak lebih gak nyambung ataupun kayak dijauhin gitu. Tapi uh, kadang kalau kita berpikir untuk menyenangkan lingkungan kita, komunitas kita, kita main-main atau kompromi dengan nilai-nilai yang dari Tuhan gitu. Makanya kita perlu tadi di Yesaya 1:16 ini, yaitu basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat gitu. Keputusan kita apakah kita mau ngikutin yang jahat terus. Kita ini kan identitas kita tadi adalah manusia yang baru sebagai bait Allah gitu. Apakah kita mau balik lagi ke jalan-jalan yang jahat, terlena dengan semuanya? Apakah kita mau di sisi yang mana kita membasuh diri kita gitu? Karena di zaman sekarang juga dari handphone ini banyak sekali hal yang jahat yang bisa masuk gitu. Jujur aja sebagai anak muda, mudah banget ya hal yang tidak benar, hal yang tidak kudus, hal yang salah masuk dari gadget ini. Keputusan kita sebagai bait Allah, apakah kita mau dibasuh terus setiap hari, membersihkan diri kita? Karena sekali lagi kita bukan manusia yang kuat gitu. Kita bukan bukan manusia yang super yang selalu kuat gitu. Apakah kita mau untuk terus menjadikan Kristus di dalam bait Allah kita sebagai yang terutama dan membasuh diri kita terus di dalam firman Tuhan ya. Oke, lanjut. Dan poin ketiga dan keempatnya, proses transformasi itu membangun kembali dari dasar yang benar. Saudara-saudara, mungkin ada dasar-dasar yang salah yang sudah kita letakkan mungkin selama kalau saya baru menjadi Kristen dari lahir ya. Mungkin saudara-saudara dan om tante semua di tempat ini ada yang Kristen mungkin dari umur berapa kita beragam di sini. Tapi yang saya mau sampaikan yaitu, ketika kita bangun dasar yang salah, yang harus kita lakukan bukan uh, bukan kita memperbaiki tadi tampilan luar. Mungkin dari rumah kita bangun dasar, ada rumah, bukan kita perumahannya yang kita percantik, tapi kita membangun dasar kembali secara ulang yang benar. Dan yang poin keempatnya itu, transformasi terjadi oleh kehadiran Kristus. Kita baca di 1 Korintus 3:11 ayat 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, maka ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi apakah semua yang kita lakukan di dalam Tuhan, baik pelayanan, apa yang kita lakukan dalam komunitas, apa yang dilakukan dalam pekerjaan, itu kita letakkan dasar yang benar, yaitu Kristus Yesus. Saudara seiman, sebagai bait Allah kita harus meletakkan dasar kita yang terutama itu Yesus Kristus. Karena di firman ini dikatakan bahwa pada saat akhir nanti akan
akan diuji, ya, diuji kembali dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, sebagai bait Allah. Semua yang kita lakukan itu akan diuji. Cuman dua kemungkinannya, jika pekerjaan kita tuh menjadi seorang yang tahan uji, kita mendapatkan upah. Tapi jika pekerjaannya terbakar dan ia menderita kerugian, Tuhan tetap baik nih. Tuhan selamatkan pribadinya asal kita meletakkan dasar yang benar. Tapi semua yang kita lakukan tuh hangus gitu. Tuhan tuh bukan Tuhan yang ini ya. Tuhan bukan Tuhan yang selalu menjadi Tuhan yang adil. Pasti Tuhan selalu adil gitu. Tapi Tuhan juga mengasihi kita gitu. Ketika kita salah pun, ya, ketika kita uh, mengalami hal yang terpuruk pun dalam pekerjaan, dan kita mungkin itu memang kita salah melakukannya, ya. Maksudnya kita tidak meletakkan Kristus sebagai dasar. Tuhan tetap dikatakan ia sendiri akan diselamatkan di sini. Kalau kita baca konteks sampai bawah itu, Tuhan tetap menyelamatkan pribadinya gitu. Walaupun ya semua yang kita lakukan tuh lenyap, habis dimakan api. Oke, lanjut. Ini pernyataan yang terakhir. Ini ada satu uh, quotes ya dari John Calvin ya yang saya dapatkan, yaitu the Holy Spirit has consecrated us as a temples of God. We therefore must let the glory of the God shine through us, and we must not pollute ourselves with sin. Jadi kita sebagai bait Allah yang telah dikuduskan oleh Tuhan, ya, sebagai bait Allah, kita juga harus menjaga atau apa ya, ya, menjaga kemuliaan Tuhan itu agar terus bersinar dalam hidup kita. Dan jangan kita mengotori hidup kita dengan dosa. Sekali lagi, dosa itu bukan hanya ini ya, bukan hanya dosa apa najis, dosa yang kita anggap berat-berat gitu ya, membunuh, mencuri atau gimana. Kalau pastor pernah, masih ingat pastor pernah menyampaikan, dosa itu adalah miss a mark, ya. Miss a mark itu adalah ya kayak kita apa ya, meleset dari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu juga adalah dosa. Tadi juga kalau kita baca tadi yang 1 Korintus tadi ya, bahwa ketika kita beribadah dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak layak, kita juga berdosa gitu. Jadi di sini saya tutup ya, bahwa kita harus terus menjaga kemurnian hati kita. Kita harus menjaga Kristus dalam bait Allah kita ini, karena tanpa Kristus semuanya itu palsu, jemaat Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.